Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam arsip. Alhamdulillah pada siang hari ini, meskipun dengan pemberitahuan yang mendadak, sudah hadir Ibu lebih dari 190 peserta yang hadir di ruang Zoom kita pada siang hari ini untuk membahas terkait persiapan nanti kita akan melaksanakan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal pada kementerian lembaga atau tingkat pusat yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Juli 2022. Baik, untuk menyingkat waktu sebelum ini kita mohon arahan Ibu Kapus untuk terkait persiapan ini seperti apa prosesnya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Siti Nur Aini selaku koordinator pengawasan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, meskipun mendadak tetapi berkenan untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, kami ingin bersama Bapak Ibu sekalian berkomitmen bahwa kita ini mitra, bukan antara pemeriksa dan yang diperiksa. Tetapi kita dalam posisi pengawasan kearsipan internal, kita adalah mitra. Mitra untuk mendorong unit pengolah mampu melaksanakan pengelolaan arsip. Jadi kami awali dengan pernyataan seperti ini agar nanti kita bisa lebih dekat Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan pengawasan kearsipan internal. Dan tentu hasilnya bukan sekedar nilai yang kita harapkan, tetapi nanti akan menjadi perilaku yang berkelanjutan. Kita sedang membentuk perilaku yang berkelanjutan dalam pengelolaan arsip di unit pengolah. Jadi siang ini maka temanya nanti sedikit kami akan share. Tema kita adalah koordinasi. Koordinasi untuk membuat unit pengolah, terutama eselon 2 pusat, setingkat eselon 2 pusat ini mampu untuk melaksanakan pengelolaan arsip dengan indikator yang bisa kita targetkan dan tentu bisa kita capai bersama. Itu pertama. Dan yang kedua, nanti kami juga akan menindaklanjuti rapat hari ini untuk persiapan finalkan kita nanti di tanggal 18 Juli. Kita akan bersama-sama lagi pleno untuk verifikasi pengawasan yang sudah kita lakukan terhadap unit pengolah dalam pengawasan kearsipan internal maupun ada mungkin unit kearsipan 2 yang akan kita berikan perhatian juga. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi kami sangat berterima kasih dan kami sangat berharap kita berjabat erat ini, bergandengan tangan erat dalam pengawasan kearsipan internal. Izin saya share screen sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Terima kasih Bapak. Ya. Nih, ini Bapak Ibu kita berikan tema rapat kita hari ini adalah koordinasi. Koordinasi pengawasan kearsipan di lembaga tingkat pusat karena kami undang semua. Terima kasih yang hadir sudah 190-an. Dan mungkin kita akan efektifkan waktu. Saya nanti akan menyampaikan beberapa hal dan nanti akan ditindaklanjuti oleh Ibu Koordinator untuk teknis pelaksanaannya. Bapak Ibu, materi ya, bahasan kita siang hari ini adalah ada 3 hal. Pelaksanaan verifikasi pengawasan internal pusat tahun 2022, yang tentu ini kita sudah
pedoman pada program kerja pengawasan kearsipan tahunan tahun 2022 tentu. Ini bisa menjadi salah satu evaluasi kita, apakah yang kita targetkan maupun kita rencanakan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, juga ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, sudah di launching ya tahun 2021 kemarin ya, bahwa untuk siap-siap persiapan pemindahan lembaga negara ke Ibu Kota Nusantara, tentunya sudah ada pedomannya, sudah ada desainnya, nanti akan kita lihat sebentar dari perspektif pengawasan. Yang ketiga nanti catatan penting ini bisa diisi, Bapak Ibu akan memberikan masukan apa, kemudian juga diskusi. Yang selanjutnya tentu tadi saya sampaikan bahwa pengawasan kearsipan tahun 2022 ini berpedoman pada PKPKT yang sudah kita susun dan kita laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan hasil pengawasan kearsipan ke kami. Ya, nanti Bu Nunung bisa sekaligus menyampaikan berapa yang sudah dan berapa yang belum. Nah, tahun 2022 ini ada kebijakan secara nasional yang sudah di-launching Pak Kepala tentunya, bahwa sasaran pembangunan kearsipan nasional itu ada 3 sekarang. Tagline-nya, kalau bahasa ini ya, medsosnya itu tagline kita ada 3, tertib arsip, transformasi digital, dan memori kolektif bangsa. Yang tujuan 3 ini sudah kita ramu dalam instrumen pengawasan kearsipan eksternal maupun diturunkan dalam internalnya. Jadi 3 hal ini yang akan nanti juga kita bawa kepada kesiapan kita, kesiapan lembaga pusat untuk pindah ke ibu kota. Sasaran ini diturunkan dalam prioritas dan capaian. Tertib arsip itu dengan indikatornya adalah ketersediaan arsip. Ketersediaan arsip secara masif dan menyeluruh di setiap unit pengolah, unit kearsipan maupun lembaga kearsipan. Ketersediaan tentunya dimaknai dengan tersedianya akses. Tersedianya akses yaitu daftar arsip. Daftar arsip aktif pada setiap unit pengolah, arsip inaktif, daftar arsip inaktif pada unit kearsipan, dan daftar arsip statis pada lembaga kearsipan. Ini tertib arsip yang kita wujudkan, konkretnya adalah secara masif terjadi penjaminan tentang ketersediaan arsip, unit pengolah, unit kearsipan maupun lembaga kearsipan. Saya kira ini masih dalam konteks teknis, tetapi kalau kita kaitkan lagi dengan kemanfaatannya, maka nantinya kita juga akan bisa menyandingkan daftar arsip yang ada sekarang kita lakukan saat ini, apakah sudah memenuhi ketersediaan arsip yang senyatanya itu untuk menjamin akuntabilitas kinerja. Jadi ini selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pengawasan ini mendorong unit pengolah mampu mewujudkan bukti akuntabilitas kinerjanya melalui ketersediaan arsip yang bisa diakses melalui daftar arsip. Ini karena kita konteks di pengawasan kearsipan internal. Kemudian di transformasi digital, ini sangat kait-mengkait nanti dengan pindah ibu kota, bahwa harapannya nanti di ibu kota ini sudah paperless office ya. Sudah tidak ada kertas lagi harapannya. Maka yang harus dipersiapkan adalah ketersediaan arsip secara digital di sana, dan
penerapan aplikasi Srikandi maupun nanti dijaring melalui simbol jaringan kearsipan. Yang ketiga, memori kolektif bangsa ini dengan kegiatan percepatan penyerahan arsip statis ke ANRI, sehingga dengan harapan meskipun ini adalah kinerja yang harus kita potret tiap tahunnya, tetapi dalam waktu yang relatif singkat, barangkali 2024, kita sudah beres lah. Ketika pindah ibu kota, arsip statis sudah terselamatkan di arsip nasional yang nggak pindah ya, sampai dengan saat ini tidak akan pindah untuk tetap di Jakarta. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa? Maka ini secara berurutan, ada sasaran pembangunan kearsipan, ada prioritas dan capaian yang harus kita wujudkan. Yang ketiga, maka untuk representasi atas indikator tadi, maka kami mohon juga Bapak Ibu Opwas menyajikan datanya. Data tentang jumlah arsip aktif pada seluruh UP pusat. Seluruh UP pusat yang kita inginkan. Jadi apabila misalnya arsip nasional ada 18 eselon 2, maka jumlah arsip aktif pada 18 eselon 2 itu berapa? Kemudian arsip inaktif yang ada di UK. Maka kami nanti juga akan mohon datanya arsip inaktif yang ada di UK1 dan UK2. Karena UK2 barangkali juga menyimpan arsipnya masing-masing karena volumenya besar dan harus dikelola tersendiri, saya kira, dengan dengan di monitoring oleh UK1. Mungkin juga ada arsip inaktif yang ada di UK2 yang harus kita sajikan datanya. Kemudian arsip aset. Arsip aset ini apabila nanti Bapak Ibu masih ragu, maka menyajikannya potensi saja, misalnya. Kriteria arsip aset itu apa? Bapak Ibu nanti akan tuliskan. Kemudian arsip terjaga dan arsip statis ini Bapak Ibu juga sudah bisa mengidentifikasi dari arsip yang tercipta di unit-unit substantif yang berketerangan permanen berdasarkan CSA. Yang keempat, akumulasi nilai pengawasan. Ini nanti sudah kita lakukan di tahun 2021 kemarin. Tepat waktu pelaksanaan pengawasan dan pelaporan, maka untuk internal ini sesuai peraturan 6 tahun 2019 31 Agustus itu harus disampaikan ke kami penetapannya. Artinya kalau ditarik mundur berarti sebelum itu sudah harus ada verifikasi dan harus disampaikan kepada Opwas. Sehingga pada akhir tahun, tidak lompat tahun, kami sudah bisa menyampaikan hasil pengawasan kearsipan di tahun 2022. Yang kita laksanakan nanti di verifikasi pengawasan internal, nanti ini persiapan Bapak Ibu sekalian, maka masih ada waktu 17 hari. 17 hari, bukan hari kerja ya, 17 hari kalender untuk mempersiapkan nanti kita ketemu di tanggal 18 sampai dengan 22 tadi. Nah, ini kami ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa untuk pengawasan internal ini hasil dari yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini kemarin sudah kita minta tanggal 30 Juni. Nggak pakai internet juga bisa ya. Biasanya ini kok dari kemarin saya nggak bisa itu Zoom saya. Iya. Jadi nanti monggo sambil dievaluasi yang belum menyampaikan ke kami, kelihatannya saya sudah banyak juga mendispo hasil pengawasan internal yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke kami. Terima kasih sekali. Namun apabila ada yang belum, monggo mohon untuk bisa disampaikan ke kami untuk dicicil
kita lihat bukti-bukti dukungnya atau penilaiannya di sana. Nah, 30 Juni nanti untuk verifikasinya tadi sudah disampaikan 18 Juli kita mulai, dan mudah-mudahan Agustus ini Bapak Ibu sudah bisa menetapkan nilai hasil pengawasan. Nah, ini juga mengingatkan kembali kepada kita tentang ketentuan di Peraturan 6 tahun 2019 bahwa yang akan menjadi OPWAS pada waktu rakor PKPKT sudah kami sampaikan siapa OPWAS kita. OPWAS kita kami menyarankan seluruh eselon 2 pusat. Kalau UK2, UK3 tentunya. Kalau UK3 belum, enggak apa-apa. Yang diprioritaskan adalah UP pusat. UP setingkat eselon 2 pusat dan UK2. Ini yang diprioritaskan, yang di pusat dulu, karena ini ada kaitannya dengan tadi yang kami sampaikan, kesiapan. Dan saya kira kesiapan ini juga akan kita lakukan, ini menjadi key leverage kita, pendorong kita untuk membereskan arsip-arsip di pusat, di lingkungan kita sendiri, gitu ya. Saya kira ini lebih bagus untuk kita siapkan terlebih dahulu. Maka seluruh unit kerja setingkat eselon 2 ini menjadi target OPWAS kita. Nah, apabila terdapat keterbatasan, maka boleh dengan metode Slovin. Metode Slovin itu lebih dari 50%-nya. Nah, ini contohnya misalnya 40 ya harus 29 yang dikirimkan. 50, 33. Nanti kami akan pertama kali melakukan verifikasi, kami akan melihat ini. Apakah apabila belum seluruhnya disampaikan sudah memenuhi Slovin atau belum. Ini nanti pelaksanaan verifikasi hasil pengawasan, pimpinan UK menyampaikan hasil ke kami, kemudian tim pengawas akan memverifikasi dan memastikan penilaian dan bukti dukung, juga termasuk nanti berapa OPWAS-nya yang memenuhi sampel. Yang memenuhi Slovin tadi, seandainya tidak bisa semuanya, paling tidak Slovin disampaikan ke kami. Ini bukan untuk memberatkan Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu sangat perlu untuk mendapatkan potret seluruh unit pengolah di pusat. Nah, tadi kaitannya banyak itu Bapak Ibu sekalian. Mumpung ada pengawasan internal, ini digunakan untuk kepentingan yang secara strategis gitu ya. Kita bisa langsung memotret, melakukan pembinaan kepada lingkungan di pusat dulu. Kemudian pusat akreditasi menyampaikan nilai verifikasi yang sudah dilakukan, termasuk yang dilaporkan seluruhnya. Nanti kami akan lakukan verifikasinya, tentunya bersama tim pusat nanti akan menentukan berapa yang akan kami lakukan verifikasi, tapi dimohon nanti seluruhnya disampaikan ke kami. Kemudian KL menetapkan nilai pengawasan, itu mengingatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu kami sampaikan kesempatan ini. Prinsip dasar pengawasan itu meliputi eksternal dan internal dengan metode audit. Tanggung jawab tim pengawas ini meliputi mengikuti prinsip kaidah kebijakan pengawasan, meningkatkan kemampuan. Tim pengawas ini wajib juga mengikuti standar kebijakan dalam melaksanakan pekerjaan dianggap material. Artinya, Bapak Ibu ketika menemui suatu persoalan di lapangan harus dikembalikan kepada kriterianya sehingga Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi dengan tepat. Tim pengawas harus secara terus-menerus meningkatkan kemampuan substansi maupun aspek. Ini peran tanggung jawab dari tim pengawas. Kemudian ada hal yang mendasar juga, prinsip audit melekat pada tim pengawas itu artinya ada kode etik yang harus dibangun. Seluruh, nah ini 6. Seluruh proses audit harus terdokumentasi sejak persiapan pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Karena kita bekerja di kearsipan yang tentu based on evidence.
based on evidence. Jadi seluruh proses Bapak Ibu melaksanakan pengawasan internal nanti terdokumen. Sehingga nanti ini juga untuk uji coba juga ya, uji nyali ya, bahwa manapun misalnya Bapak Ibu menyampaikan 50 unit eselon 2 UP gitu ya, yang disampaikan ke kami, manapun yang nanti akan kita uji petik untuk verifikasi, Bapak Ibu sudah siap datanya, karena memang seluruh audit harus terdokumentasi. Menjaga ketersediaan arsip atas pelaksanaan kegiatan pengawasan. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini sekaligus untuk merubah perilaku dalam mengelola arsip, sampai arsip tentang pengawasan pun terdokumentasi dengan baik. Bukti audit harus dapat diverifikasi berdasarkan pada sampel informasi yang tersedia dengan memperhatikan periode waktu dan pengambilan sampel ini pada proses tadi. Bukti objektif mutlak agar suatu temuan audit dapat diterima, tim pengawas memiliki sikap yang netral. Ini Bapak Ibu sebetulnya ada 12 prinsip dasar dalam pengawasan, mempunyai hubungan dekat, kompetensi teknis yang harus dimiliki, interpretasi terhadap substansi, dan maksud pernyataan. Nanti bisa di-share. Yang kedua, itu tadi pelaksanaan verifikasi Bapak Ibu, jadi kami menyampaikan kembali, mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu akan menyampaikan ke kami itu data seluruh nilai dari seluruh UP pusat. Bukan apa-apa, Bapak Ibu sangat perlu tentang ini. Bukan hanya untuk tujuan saat ini, nilai, yaitu memang tidak kita pungkiri. Tidak kita pungkiri ya, itu memang penting sekali, tetapi ini kita juga sedang membangun. Maka saya sampaikan di awal tadi, kita ini mitra yang sedang membangun bersama, mengupayakan untuk perubahan di setiap unit pengolah. Yang kedua, persiapan pemindahan. Di persiapan ini kita ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kita sudah ada ya, mungkin waktu itu Bapak Ibu sudah mengikuti juga ada rakor tentang pemindahan, persiapan untuk pengelolaan arsip dalam rangka pemindahan lembaga negara ke ibu kota. Nah, ini tujuan dan sasarannya seluruh arsip kementerian lembaga yang pindah ke ibu kota telah tertib, terlindungi, terselamatkan, dan dikelola secara elektronik dengan menggunakan aplikasi untuk mendukung terwujudnya smart government. Nah, ini terus bagaimana pertanyaannya sebelum aplikasi Srikandi? Maka harus terdaftar semuanya dan Bapak Ibu nanti akan melakukan alih media terseleksi yang diseleksi yang akan dibawa ke ibu kota negara. Nah, ini maka sasarannya, tadi tujuannya, sasarannya terwujudnya penerapan aplikasi Srikandi, tertotanya arsip lembaga yang pindah ke IKN, terselamatkannya arsip terjaga, arsip aset, arsip statis, terlindungi arsip lembaga yang pindah secara efisien karena kita akan tahu betul arsip yang kita tinggal aman, kemudian tersedia akses daring bagi lembaga negara ibu kota menggunakan arsip yang tercipta sebelum pindah ke ibu kotanya, akan alih media. Arah kebijakannya penerapan aplikasi Srikandi, penertiban arsip lembaga sesuai NSTK, nah ini yang akan kita dorong melalui pengawasan, penyelamatan arsip terjaga, arsip negara, arsip aset, arsip statis, pelindungan arsip negara secara efektif dan efisien. Strateginya adalah percepatan penerapan, melaksanakan penataan arsip lembaga dengan prioritas arsip terjaga, arsip aset negara, melaksanakan pengelolaan secara terintegrasi dengan nanti akan ditindaklanjuti juga yang sudah kita mulai hari ini. Bapak Ibu akan menyajikan data, nanti akan ditindaklanjuti pembinaannya oleh Direktorat Kearsipan Pusat. Tadi kami sudah koordinasi. Melaksanakan penyimpanan secara oleh ANRI, dinamis yang dilakukan oleh lembaga negara itu. Kemudian 5,
arah kebijakannya penyediaan akses secara jaringan menggunakan arsip yang dikelola. Nah ini strateginya adalah digitasi arsip secara selektif dan tepat guna. Nah, selektif dan tepat guna ini tentunya nanti Direktorat Kearsipan Pusat yang akan menggaiden bersama Bapak Ibu. Sehingga kegiatan tahun 2022 ini, 2022, pengawasan juga akan mengumpulkan data kearsipan yang sudah kita cantumkan dalam data OPWAS di ASKE. Data OPWAS di ASKE itu sudah kami mohon untuk diisi jumlah arsip aktif, jumlah arsip inaktif, jumlah arsip aset. Mau nggak mau kita harus melaksanakan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang sudah kita cantumkan dalam formulir ASKE kemarin di data OPWAS. Jumlah arsip aktif, inaktif, terjaga aset kita, dan berketerangan permanen sesuai CS. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada catatan penting ini, seluruh OPWAS melaksanakan. Nah ini, seluruh OPWAS melaksanakan pengawasan kearsipan internal pada KL diutamakan pada UP Pusat setingkat eselon 2 dan UK2 Pusat. Indeks capaian harus baik ya. Masih terdapat 17 yang belum kategori baik di pusat. Hasil pengawasan digunakan untuk menyajikan indeks kesiapan lembaga negara pindah ke IKN. Maka kita mulai, paling tidak saat ini sudah kita persiapkanlah Bapak Ibu, nanti ketika ada tindak lanjut dari Direktorat Kearsipan Pusat maupun dari Pusat Data di ANRI, Pusdatin ANRI yang juga akan melaksanakan secara masif ini, Bapak Ibu sudah kami sampaikan informasinya pada hari ini. Tim pengawas kearsipan memenuhi kompetensi dan Kepala UK1 berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pengawasan kearsipan internal. Nah ini kami ingin bergandengan tangan dengan Bapak Ibu sekalian karena juga akan menjadi bumerang ketika kita tidak menyajikan data secara objektif, nanti juga akan menjadi bumerang kepada kita semua. Tetapi kalau pil pahit itu ditelan, akan menyehatkan. Nah itu filosofinya. Kita nggak apa-apa menelan pil pahit, tetapi itu akan menyehatkan daripada kita sudah senang-senang minum makan gula gitu ya, tetapi di kemudian hari tidak bagus untuk kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami nanti Bu Nunung akan menyampaikan teknisnya nanti ya yang akan dilakukan, mungkin gambarannya saja di tanggal 18 supaya efektif, harus menyiapkan apa dan di sana nanti akan dilakukan apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data-data yang kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa diisi. Ini bukan untuk kami Bapak Ibu sekalian, tapi untuk Bapak Ibu, untuk kementerian, lembaga Bapak Ibu yang kita akan dorong untuk sesuai dengan harapan kita dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Koordinator. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapus atas arahannya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, secara teknis mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan yang sudah kita lakukan pada tahun lalu ya. Kami akan mengundang sesuai dengan jadwal yang sudah tercantum di dalam surat. Nanti setiap KL diberikan alokasi waktu sekitar 3 sampai 4 jam untuk bisa menyelesaikan verifikasi itu secara langsung dengan tim verifikator kami. Nah, kami mohon sebelum itu seharusnya kan terakhir pengumpulan laki dan konsepnya ya, konsep laki dan ASKI serta lain-lain yang sudah kami sampaikan melalui surat Kepala Pusat Akreditasi itu terakhir tanggal 30 Juni. Nah, sebagai informasi
yang sudah kami terima sampai saat ini yang sudah terdaftar ada 17 dari 84 apa ya kalau nggak salah. Dari sekian itu baru ada 17 kementerian lembaga yang sudah menyampaikan data-data yang diperlukan dalam rangka verifikasi. Nah, untuk yang lain kami mohon untuk segera dapat menyusulkan ya yang sebagaimana yang sudah tercantum di dalam surat kami terdahulu, yaitu linknya untuk data-data itu dimasukkan ke dalam link yang berisi tentang konsep laki dari seluruh unit pengolah yang dilakukan dan unit kearsipan yang dilakukan. Kemudian formulir ASCII-nya juga dimasukin ke dalam link itu dan data dukungnya. Jadi tadi sesuai dengan arahan Ibu Kapus, untuk verifikasi ini sebaiknya seluruhnya itu diupload data dukungnya. Nanti karena kami akan menemukan, kami tidak akan melakukan verifikasi secara keseluruhan, tetapi kita akan sampel. Nah, sampel ini yang nanti akan kami lihat dari sekian banyak yang Bapak Ibu ajukan, akan kami lakukan sampel. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kelengkapan data dukung yang kami butuhkan untuk pelaksanaan verifikasi di tanggal 18 sampai dengan 23 kalau nggak salah. 23 ke 24 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait teknisnya sudah saya sampaikan seperti itu. Nah, sebelum itu tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Ibu Kapus bahwa kita akan melakukan pendataan terkait ketersediaan arsip aktif yang ada di unit pengolah dan juga nanti akan kita tambahkan terkait ketersediaan arsip inaktif yang tersimpan di unit-unit kearsipan 2 bagi kementerian lembaga yang memang memiliki unit kearsipan berjenjang. Karena kalau yang dari form ASCII, sebagaimana tadi Ibu Kapus sampaikan, yang di data umum itu baru meng-capture jumlah arsip inaktif yang dikelola oleh unit kearsipan 1. Sehingga kami memandang perlu untuk saling melengkapi ini karena kebutuhan dari kesiapan pemindahan IKN ini, kami masih memerlukan data terkait ketersediaan arsip aktif yang ada di UP. Karena dari form ASCII memang belum kita tangkap ya data-data tersebut, sehingga kami akan melakukan sharing nanti formulirnya untuk Bapak Ibu dapat isi dan kami akan verifikasi lagi nanti di tanggal 18 sampai dengan 23 tadi. Mungkin izin share screen Bapak Ibu sekalian untuk formulir yang akan kami pergunakan. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, formulir ini ada 3 sheet. Yang pertama adalah rekapitulasi yang hasil pendataan arsip tekstual di lingkungan kementerian lembaga. Kemudian ada sheet kedua itu rekapitulasi arsip inaktif, ini bagi yang memiliki unit kearsipan 2 atau unit kearsipan berjenjang. Kalau memang dia tidak memiliki UK2, ya cukup diisi adalah rekap yang tekstual dan nanti penerapan implementasi Sri Kandi saja. Untuk formulirnya ini terdiri dari 17 kolom yang wajib diisi. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. Untuk yang kolom pertama itu nomor diisi dengan nomor urut dan untuk sejumlah unit pengolah yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di kolom kedua ini adalah nama unit pengolahnya atau unit kerja setingkat eselon 2 di tingkat pusat. Diisi seluruhnya ada berapa? Kemudian kurun waktu penciptaan arsip yang ada di masing-masing unit pengolah yang saat ini arsip itu masih tersimpan di sana dan belum dipindahkan ke unit kearsipan baik UK1 maupun UK2. Kurun waktu yang paling lama tahun berapa, yang terbaru tahun berapa. Data yang kami mohon adalah sampai dengan Juni 2022. Kemudian jumlah arsip aktif yang masih tersimpan di unit pengolah ini diisi dengan jumlah yang arsip yang tersedia yang memang masih disimpan di masing-masing unit pengolah tadi. Katakanlah misalnya di Direktorat A gitu kan, berapa sih jumlah arsip aktif yang ada di sana, ditulis di jumlah totalnya. Satuannya bisa menggunakan satuan box atau meter linier kalau memang bisa dihitung seperti itu. Bisa kalau memang
agak susah, perkirakan saja dalam bentuk ukuran boxnya ada berapa box kira-kira seperti itu. Kemudian dari jumlah arsip tersebut, berapa yang sudah terdapat dalam daftar arsip aktif, sudah terdaftar. Artinya sudah ada daftarnya. Kemudian kita hitung persentasenya, berapa persen. Dari itu kita lihat di kolom 7 adalah jumlah arsip aktif yang belum terdaftar. Artinya masih belum dibuatkan daftar arsip aktifnya. Kemudian di kolom 8 dan 9 ini adalah potensi. Potensi arsip inaktif dan statis. Itu kita akan melihat, memperkirakan kalau misalnya dari sekian jumlah arsip aktif yang ada di UP itu, kemungkinan kalau memang pemindahannya tidak rajin itu ada yang memang sebenarnya sudah seharusnya inaktif, harusnya sudah pindah, tetapi karena tidak rutin pemindahannya masih tersimpan di sana. Untuk secara teori persentase yang kemungkinan sudah inaktif dihitung sekitar 10% dari jumlah arsip aktif yang masih tersimpan di unit pengolah. Ini baru potensi Bapak Ibu sekalian. Jadi dihitungnya berdasarkan jumlah kolom 4 ini dihitung antara 10 sampai dengan 15%. Kemudian dari jumlah itu kita akan hitung lagi kira-kira 5% yang akan menjadi statis. Ini juga masih dalam bentuk perkiraan berapa persen seperti itu. Kemudian potensi arsip vital tadi sebagaimana sudah disebutkan juga, dari sekian unit pengolah itu berapa yang memiliki arsip vital, tapi arsip vitalnya ini khususnya arsip aset yang nasional ya Bu Sita ya. Mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya Bapak Ibu silakan nanti berkoordinasi dengan Direktorat Kearsipan Pusat terkait dengan potensi arsip vital dan potensi arsip terjaga ini. Ini dua hal yang memang tadi diminta oleh Direktorat Kearsipan Pusat, nanti juga akan ditindaklanjuti oleh mereka dalam rangka pembinaan dan pendataan selanjutnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah apakah unit pengolah tadi sudah melakukan alih media terhadap arsip aktifnya. Nah, kalau memang sudah, nih tinggal jawabannya iya, kalau memang tidak, dijawab tidak, seperti itu. Ini Bapak Ibu sebenarnya juga bisa peroleh dari form ASCII yang Bapak Ibu lakukan, karena ada itu pertanyaan terkait dengan alih media. Itu Bapak Ibu bisa ngambil data dari situ, jadi tidak perlu nanya juga ke unit pengolahnya, seperti itu. Kemudian, kalau memang melakukan alih media, di kolom 13 itu berapa yang sudah dialih mediakan? Volumenya bisa berkas, bisa nomor arsip, atau ukuran apa ya? Atau lembar, berapa lembar. Kalau memang tidak melakukan, di strip saja, jangan dikosongin, karena kosong kami nggak tahu apakah dilakukan atau tidak. Kemudian ketika memang melakukan alih media, di kolom nomor 14 itu diisi apakah alih media itu sesuai dengan prosedur. Ini pertanyaan nomor 12 sampai dengan 14 ini, atau kolom 12-14 ini, sebenarnya bisa diambil dari data form ASCII, kalau memang Bapak Ibu sudah selesai dalam melakukan pengawasan internal. Kemudian untuk kapasitas ruang simpan arsip yang tersedia, ini adalah untuk dihitung kira-kira kebutuhan saat ini untuk unit pengolah itu disiapkan berapa untuk penyimpanan arsip yang nanti akan menjadi inaktif, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kapasitas itu yang tersedia saat ini berapa, karena kan kalau misalnya itu disimpan terpusat di unit kearsipan 1, otomatis sebenarnya sudah membagi untuk unit Direktorat A dapat disediakan sekian puluh box misalnya, atau sekian ratus box seperti itu. Itu maksud dari kolom 15 adalah seperti ini. Kemudian yang seharus disiapkan itu berapa? Ini bisa kita lihat dari kapasitas perhitungan persentase yang sudah diisikan di potensi arsip inaktif ini yang masih tersimpan di UK. Artinya kan dia akan pindah ke UK. Nah, nanti Bapak Ibu yang harus mengisi datanya yang di sini. Kalau yang data nomor kolom 1 sampai dengan 14 mungkin bisa di-share ke masing-masing UP untuk diisi, tapi yang untuk 15 nanti dihitung oleh masing-masing unit kearsipan. Nah, untuk lokasi simpan ini itu bisa diisi dengan apakah dia disimpan di unit kearsipan 1, artinya memang memiliki penyimpanan arsip yang terpusat, yang arsip inaktif terpusat, atau disimpan di masing-masing unit kearsipan 2. Karena memang ada beberapa kementerian lembaga yang memiliki ruang simpan arsip yang terpisah pada masing-masing unit kearsipan 2-nya. Kemudian terkait dengan pendataan pendataan arsip inaktif di lingkungan KL ini khusus bagi
KL yang memiliki unit kearsipan berjenjang. Kami ingin melihat data itu karena kemarin belum tercapture di form ASCII. Nah, di sini untuk kolomnya ada 14 kolom. Dari kolom 1 nomor urut, kemudian nama unit kearsipan disebutkan sekretariat Sepdijen mana gitu. Itu nama UK-nya. Kemudian kurun penciptaan itu adalah mendata arsip yang ada di sana. Terlama tahun berapa, yang terbaru tahun berapa yang tersimpan di UK 2. Kemudian jumlah arsip inaktif yang tersimpan berapa box, karena kita sudah, kalau asumsinya kalau sudah disimpan di UK adalah sudah diboxkan gitu, sudah ditata, sudah di dalam box, tidak lagi karungan seperti itu. Nanti kita lihat hitung adalah satuannya box yang ada di sini. Kemudian dari sekian ini, karena mungkin sebagian masih diolah, berapa yang sudah dibuatkan daftar arsip inaktifnya, dan adanya berapa persen yang sudah berapa box yang sudah, dan persentasenya berapa, dan berapa yang belum dibuatkan daftar arsip inaktifnya. Kemudian nanti akan kita cek berapa yang arsip potensi menjadi statis dari arsip inaktif yang Bapak Ibu simpan, bisa diperkirakan. Kemudian perkirakan jumlah arsip inaktif yang akan musnah di tahun 2022 ini. Ini karena nanti akan menghitung jumlah keseluruhan yang harus disimpan untuk perkiraan kesiapan kepindahan ke IKN. Kemudian kami juga ingin mencari data terkait media arsip yang disimpan itu apa saja. Bisa dalam bentuk kertas, atau tekstual, atau foto, atau media film, dan lain sebagainya. Disebutkan saja di situ media arsipnya apa saja. Kemudian, apakah arsip inaktifnya itu sudah dilakukan alih media? Kalau memang sudah, tinggal iya atau tidak saja ditulis di sini. Kemudian, kapasitas ruang simpan yang tersedia di masing-masing unit kearsipan berapa, kemudian kapasitas ruang simpan arsip yang harus disiapkan. Ini sebenarnya nanti kalau kita melihat dikaitkan dengan hasil pendataan dari unit pengolah tadi. Kemudian lokasi simpannya di mana, apakah dia terpusat di UK 1 atau di masing-masing UK 2. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan penggunaan aplikasi Sri Kandi. Ini kita melihatnya sebagai pendataan arsip elektronik. Unit pengolah setingkat eselon 2 di tingkat pusat yang sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi itu, apakah sudah menggunakan atau belum? Kalau misalnya memang belum diisi, tidak diisi atau disilang atau belum. Nah, kalau misalnya dia menggunakan tapi menggunakan lainnya, silahkan diisi namanya di kolom 4 ini, diisi aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan arsip elektronik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk data form ini kami mohon untuk dapat dikumpulkan atau diberikan kepada kami pada saat kami melakukan verifikasi internal di tanggal 18 sampai dengan 24 Juli 2022. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ibu Kapus. Ya, terima kasih Bu Nunung. Dipandu saja Bu Nunung apabila ada yang ingin memperjelas. Ya, monggo silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin Bapak Ibu diskusikan, Bapak Ibu tanyakan lebih lanjut, mohon penjelasan, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Oh, sudah ada yang nanya dari Bappenas, Ibu. Silahkan dengan Bapak siapa? Atau Ibu ya. Selamat siang Bu. Bu Sita, Bu Kapus, Bu Nunung. Mohon maaf off cam ya Bu, karena nggak stabil. Mungkin sekedar apa ya Bu? Mungkin masukan barangkali Bu. Mohon kiranya form ASKE atau ASCII bisa diupdate Bu, karena sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi. Sementara teknologi itu kan cepat sekali ya Bu perkembangannya. Karena yang kemarin kami di Bappenas, saya di Bappenas di Pusdatin Rembang Bu. Karena yang di Bappenas itu banyak sekali yang misal contoh dari ASCII itu kayak penggandaan, penggunaan amplop itu kan sudah tidak ada, walaupun dinolkan tapi biar lebih apa ya Bu ya, lebih tidak buang-buang inilah kerjanya. Terus ini juga menyambung yang tadi Bu Nunung sampaikan
itu kalau seandainya arsip yang tersimpan itu kami kebetulan sudah menggunakan SIKD kan Bu, yang di Pusdatin Renbang Bu. Nah, bagaimana menuliskan di yang tadi format yang form yang Bu pendataan yang Bu Nunung, apakah satuannya kalau tadi Bu Nunung berapa box. Nah, sementara kami kan sudah digital ya Bu ya. Jadi apakah mesti di print itu kan udah nggak ini lagi kan Bu ya. Nah, itu bagaimana satuannya? Atau berapa berkas kira-kira itu mungkin seperti itu Bu? Atau nanti mungkin bisa disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Itu Bu Sita, Bu Nunung. Terus ini Bu, kami jujur Bu masih agak bingung dengan terjaga sama vital ini kan agak nyaris hampir sama ya Bu ya. Nah, apakah kalau kami pernah ikut diklat di ANRI dulu dengan Pak Sri Hanta itu terjaga itu kan yang lebih ke perbatasan wilayah atau kontrak kerja MOU. Nah, itu sebagian besar di Bappenas mungkin agak kurang paham Bu. Jadi yang vital yang mana, yang terjaga yang mana. Mohon maaf kalau tidak salah kemarin keputusannya dengan yang pembinaan dari itu ya itu akhirnya dinolkan. Kami khawatir aja nanti Bu Sita bilang masa sih Bappenas sebagai lembaga think tank tidak memiliki arsip terjaga kan nggak mungkin. Nah itu Bu. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah Bu Dian tuh untuk sementara dinolkan. Terima kasih Bu Nunung, Bu Sita. Ya. Langsung aja. Baik ya langsung. Terima kasih Bu Tati ya Bappenas ya Bu. Ya Bu. Masukannya formulir ASCII akan di update terus ya. Memang selalu mengikuti perkembangan gitu ya. ASCII itu. Tapi perlu diingat juga bahwa ini metode audit ini adalah kriteria reference test. Jadi harus mengacu pada kriterianya. Kriterianya adalah kebijakan dan peraturan tentunya. Jadi kami akan satu paket. Kami tidak bisa mengarang ketika kriterianya itu 10 gitu. Tapi 10 itu pedomannya apa? Gitu ya. Pedomannya pasti ke kriteria reference test. Gitu ya. Jadi kita selalu bisa dikembalikan kepada sumbernya mana sih gitu. Supaya ini untuk inti dari pengawasan itu kan ketaatan terhadap NSPK. Jadi satu paket nanti, ya, satu paket ketika kebijakan yang akan menjadi kriteria ini sudah mengalami perubahan, tentunya kami juga akan selalu update itu. Itu ya Bu Tati ya? Ya, jadi tetap acuannya ke itu ya Bu ya, ke regulasi kebijakan ya Bu ya. Regulasi. Ke regulasi. Kami tidak bisa nanti wah ini dasarnya apa sih? Nggak bisa gitu kami. Nah, kami juga terima kasih masukan seperti ini. Tentunya kami akan bersama-sama apakah kebijakannya juga harus diupdate. Gitu ya. Baik. Ya. Satu lagi boleh Bu Sita? Boleh. Ini belum saya jawab yang lainnya. Monggo. Enggak, ini Bu, tadi menarik ini yang slide-nya Bu Sita itu tadi kan sebenarnya pengawasan ini konsisten Bu ya. Istilahnya setiap tahun akan konsisten. Nah, sebenarnya kami jujur Bu, kami tidak butuh rapot, tapi bagaimana pemahaman. Jadi kan ini tadi ada di presentasi Bu Sita tadi ada behavior ya Bu ya, jadi perilaku. Bagaimana sih jadi jangan sampai nanti pas pengawasan kita seakan-akan ada beban tambahan karena tidak sehari-harinya sudah tidak di-maintain gitu loh Bu. Itu Bu yang agak sulit Bu. Jadi kalau pas pengawasan kita baru gedebak-gedebuk kayaknya mempersiapkan ini, tapi kalau sudah dari awal, makanya kami sangat mendukung kalau sampai Sri Kandi diimplementasikan itu mungkin itu udah tidak perlu lagi mengidentifikasi karena sudah otomatis di Sri Kandi. Itu mungkin Bu Sita, terima kasih banyak. Ya, memang kan nggak bisa ya kita satu tujuan itu nggak punya filosofi gitu ya. Pasti apa sih sebetulnya kita melaksanakan ini gitu. Nah, ini pun kalau dianggap terlambat ya sepanjang kita masih sadar bahwa kita harus melakukan itu ya nggak apa-apa gitu. Artinya kita harus melakukan sekarang. Baru tadi saya rapat. Sekarang kita coba.
Mungkin Bu Tati sendiri nyoba di Bappenas. Apakah seluruh UP di Bappenas itu mampu menyediakan arsip untuk akuntabilitas kinerja? Masih belum titik loh, titik-titik loh. Menyediakan arsip untuk akuntabilitas kinerja. Saya kemarin juga mendapat tamu, Bu, saya baru mendapat pemahaman bahwa arsip itu untuk akuntabilitas kinerja. Lah, itu sudah, kalau kita bicara, ini panjang, saya itu kalau udah ketemu Bapak Ibu rasanya pengen panjang banget ngomongnya gitu. Kalau kita bicara akuntabilitas kinerja itu sudah di-guidance sejak 2001. 2001 itu ISO 15489 itu sudah meng-guidance bagaimana mewujudkan akuntabilitas kinerja kegiatan. Sehingga memungkinkan sekali bahwa efektif efisien itu karena setiap lembaga itu sudah memprediksikan arsip yang tercipta pada tahun itu. Sehingga yang dikelola itu betul-betul bernilai gitu ya. Selain itu enggak, karena sudah diprediksi dari awal. Capturing fungsi, kemudian turun kegiatan. Apalagi Bappenas kan intinya kegiatan gitu ya. Ya, itu ya Bu Tati. Ini kalau diskusinya panjang gitu ya. Jadi karena sudah ada yang raise hand banyak ini. Ya, terima kasih Bu Sita. Ya. Jadi itulah kita ya nggak apa-apa. Selama kita masih sadar kita akan memperbaiki itu. Kemudian berapa berkas di UP ya? Oh, kalau elektronik. Nah, kalau elektronik kami hanya minta datanya apakah sudah menggunakan atau belum gitu ya. Sri Kandi atau yang lain itu saja. Karena pasti arsipnya sudah terdata di sana. Tetapi sekarang dijawab juga oleh Bapak Ibu sekalian. Menggunakan aplikasi itu mulai dari tahun berapa? Yang sebelum tahun itu kemana arsipnya? Apakah sudah terrecord di UK atau bagaimana? Kita benar-benar akan menjadi kompresor ini. Pengawasan internal itu akan benar-benar kompresor membersihkan unit kerja. Nggak ada arsip, nggak terdaftar. Itu ya Bu Tati ya. Baik. Jadi kita memastikan. Nah, sampai saya kemarin, nanti saya akan usulkan ini untuk kesiapan pindah ibu kota. Ketika menyatakan di unitnya nggak ada arsip tekstual, ya kurun waktu berapa? Arsipnya ada nggak? Kalau nggak ada, kepala unitnya harus menyatakan arsipnya nggak ada. Supaya di UK nggak bingung nanti kami nggak menerima loh arsip periode sekian, itu adanya di mana? Nah, ini kan pertanggungjawaban juga. Ya, gitu ya Bu Tati? Ya. Sudah ya? Ya, itu yang terima kasih Bu. Ya, terjaga dan vital. Kalau vital itu ya ini gambaran kami ya. Terjaga itu memang ada 3 dan 4. 4-nya itu adalah pemerintahan yang strategis, gitu ya. Pemerintahan yang strategis itu nanti identifikasi bersama pusat mana di Bappenas ini yang strategis apa. Itu monggo ditindaklanjuti Bu Tati. Kalau yang kalau di Bappenas pasti banyak ini, ada perjanjian internasional juga kan? Ya. Nah, kayak gitu pas ini masuk dalam arsip terjaga. Jadi saya kira setiap instansi pasti deh memiliki arsip terjaga. Tetapi seandainya tidaknya itu dinyatakan oleh Direktorat Kearsipan Pusat. Karena kan mengalirnya ke Andri. Andri akan bertanggung jawab. Tidak ada laporan tentang arsip terjaga. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengidentifikasi tidak terdapat arsip terjaga, harus dimintakan itu persetujuan dari Direktorat Kearsipan Pusat. Memang unitnya, lembaganya tidak mengelola arsip terjaga. Gitu ya Bu Tati ya? Ya, baik. Terima kasih Bu Sita penjelasannya. Ya, terima kasih. Monggo Bu Nunung lanjut. Baik, terima kasih Bu Sita. Jadi itu tadi ya Bu Tati ya. Ini data di data itu adalah yang tekstual saja yang di data, bukan yang elektronik. Baik, untuk selanjutnya Ibu Elia dari KLHK ya. Silakan Bu Elia. Makasih Bu Nunung.
Sudah kedengaran suaranya, Bu? Sampun. Ya, kemarin saya sempat diskusi dengan Bu Zita terkait yang metode Slovin yang 50% ya, yang dijelaskan sama Bu Zita itu kan 50% opwas yang akan kita pakai untuk sampling. Kalau aturan yang kemarin kan 10% ya, Bu Nunung ya, 10%. Apakah ada aturan lagi yang untuk yang internal yang sekarang, berapa opwas yang harus kita ambil? Karena gini, karena kita sudah menyiapkan ada 80 sekian opwas yang akan kita nilai, tapi untuk metode Slovin itu kita belum tahu berapa yang akan diambil untuk sampelnya, itu yang pertama. Jadi kami mohon ada kejelasan berapa persentase yang akan diambil dari ANRI. Ya kalau yang kemarin 10% sekarang berapa, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk metode pendataan, saya setuju dengan Bu Tati. Tadi beliau bilang diupdate aja form ASCII-nya untuk kedepannya ya, karena begitu ada daftar pendataan, formulir pendaftaran terkait arsip terjaga, arsip aktif, arsip vital, arsip statis. Nah, itu kan butuh waktu yang tidak sebentar mengisi kolom-kolom yang ada di situ, karena kita harus tahu jumlah berkasnya. Itu yang agak kesulitan. Kalau di kami di pusat mungkin agak mudah, tapi begitu sudah di eselon 2-nya yang di bawahnya eselon 1 yang lainnya, maksudnya bukan di Manggala atau di tempat lain, itu agak susah untuk mendata arsipnya. Karena arsipnya juga ini yang diperkirakan ada 10% dari jumlah arsip inaktif, 5% itu diperkirakan statis, dan arsip vital seperti persentasenya itu kami butuh waktu yang agak lama. Jadi mungkin kalau seandainya nanti dikumpulkan di paling lambat verifikasi tanggal 23 Juli, kebetulan kalau LHK kan jadwalnya 23 Juli. Nah, ini formulir ini apakah semua harus terisi berkas secara pasti atau perkiraan dari kami aja? Itu yang saya tanyakan hanya 1, 2, terus ketiga lagi, untuk pengawasan yang sekarang berarti sistemnya bukan monitoring tapi audit gitu ya, Bu Nunung ya? Atau gimana? Berarti kan nggak ada monitoring tapi kita selalu melakukan dari Andi berarti selalu pengawasan setiap tahunnya, belum ada monitoringnya gitu ya? Itu yang ketiga. Mungkin itu 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan yang metode Slovin tadi berapa prosentasenya berapa. Terus yang kedua yang form pendataan itu kami butuh waktu yang agak lama atau mungkin nanti bisa dipermudah seperti apa biar lebih praktis. Terus yang ketiga apakah ada monitoring dari ANRI atau setiap tahun hanya audit itu aja. Itu terima kasih Bu Nunung atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Sita menanggapi itu. Baik, terima kasih. Saya luruskan ya Mbak Elia. Diskusi kita kemarin ya. Ya, tadi sudah ada di paparan saya bahwa berapa sih opwas yang akan kita lakukan 2021 kemarin karena pertama kali. Ya sudah, berapa yang bisa. Tetapi kan kita tetap ingin naik kelas. Masa tetap sama seperti itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya sangat setuju dengan Bu Tati. Pengawasan ini enggak hanya untuk mencari nilai, tapi untuk membentuk perilaku. Membentuk perilaku. Bapak Ibu kalau memiliki potret seluruh UP Pusat, ini modal bagi Bapak Ibu sekalian. Yang selama ini, sampai dengan 2021 loh, nggak punya potretnya. Sekian tahun loh. Padahal kita unit kearsipan itu mengendalikan seluruh unit pengolah. Maka saya sangat setuju dengan Bu Tati tadi bahwa ini bukan sekedar nilai, tapi yang kita inginkan adalah perubahan perilaku, gitu ya. Jadi kita dorong di peraturan pun adalah seluruh UP Pusat. Gitu ya, di peraturan sudah begitu. Nah, ada seandainya seluruh UP Pusat itu, seluruh UP itu berapa? Kalau dipusatkan seluruh eselon 2 kan, tingkat eselon 2 yang kita hitung. Eselon 2-nya itu misalnya 200, misalnya. Di UP Pusat eselon 2 itu 200. Kita lihat Slovinnya berapa? Slovin itu bisa dilihat di lampiran peraturan 6 tahun 2019.
Jadi itu lebih dari 50% loh. Ya, tadi. Kalau misalnya 40, maka Slovennya 33 kalau nggak salah. Jadi itu lebih dari. Nah, monggo berapa yang sanggup ini harus sesuai Slovene, minimal sesuai Slovene. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak memberatkan, tetapi kan perlu Bapak Ibu memiliki potret. Ya, potret. Ini kesempatan sekali untuk mendapatkan potret seluruh unit kerja yang notabene itu adalah binaan kita. Pengendalian oleh unit kearsipan satu. Nah, ini ya Mbak, jadi yang dikirimkan ke Andri berapa? Seluruhnya itu berapa? Seluruh eselon 2 pusat. Tapi seandainya tidak sanggup, metode Slovene itu yang harus dikirimkan ke kami. Ya, itu pertama. Yang kedua, kami tetap kan nggak mungkin, misalnya 50 akan kita verifikasi semua, nggak mungkin. Maka kita akan mengambil sampel seperti yang Bu Nunung sampaikan tadi, sampling. Sampling ini kemarin 10% ya, tetapi 10%-nya itu unit yang mana kita akan tentukan nanti. Ya, jadi prinsip dasar tim pengawas adalah mendokumentasikan seluruh pelaksanaan pengawasan. Jadi tidak masalah nanti ketika saya minta yang ini ya, sekian sampai sekian ya. Ini unit ini sampai unit ini enggak masalah karena Bapak Ibu juga melakukan itu gitu. Kirim aja buktinya. Ya. Itu yang kedua, yang kedua pendataan. Form pendataan itu pasti gitu ya. Nah, pasti atau enggak gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Nunung bahwa pokoknya ini kita kompresor. Mau ukurannya misalnya, mungkin belum diberkaskan juga gitu ya. Mungkin belum diberkaskan. Karena nggak ada waktu memberkaskan sampai 18 Juli. Iya kan? Tapi harus terdeteksi. Masukkan misalnya, nggak mungkin memberkaskan dengan catatan berkas gitu. Mungkin bisa dengan box. Dapat box. Iya, pokoknya ini pembersihan loh ya. Pembersihan arsip aktif yang akan kita nilai. Jadi di unit kerja nanti nggak ada arsip yang nggak terdata. Tetapi karena waktunya masih tinggal 18 Mei, yang penting terdeteksi. Nanti baru dilakukan pemberkasan, nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak bisa kita ngitung berkas karena belum diberkaskan kan? Box nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting volumenya berapa gitu. Tapi ada catatan belum diberkaskan gitu. Nah, ini akan menjadi tindak lanjut bahwa ini perlu pendataan, ini perlu penataan. Pasti yang sekian tahun sudah inaktif, yang harus menjadi tanggung jawabnya UK gitu. Gitu ya. Yang itu pasti kalau nggak bisa pasti ya itu pokoknya bisa masukin box berapa boxnya. Kalau sampai 2008 kalau sampai tanggal 18 nggak memungkinkan kita melaporkan berapa berkas ya berapa box. Ya itu. Kemudian ketiga audit atau monitoring ya. Gini, prinsip dari pengawasan mulai 2021 ini adalah berbasis kinerja. Berbasis kinerja ini pasti menyeluruh. Bukan hanya yang kurang. Tetapi kita mempertahankan yang sudah ada. Mempertahankan 4. Gitu. Bukan hanya menambah yang kurang. Gitu ya. Karena ini tekniknya audit, maka kita harus menyajikan data kinerjanya itu setiap tahun. Karena Menpan kan mintanya setiap tahun juga. Nggak boleh dong. Lah, Ibu melakukan pengawasan nggak ini? Gitu kan? Sekali lagi bahwa kita bukan hanya pengumpulan dokumen dinilai, tapi ini adalah potret kinerja. Ya. Berarti nggak ada monitoring ya Bu ya? Iya, ya. Kita menggunakan audit terus, ya. Teknik audit, ya. Itu nggih. Baik. Matur nuwun Bu.
Oke, sami-sami. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dari Bu Heni Bapenas, karena Bapenas mungkin sudah ya, mungkin diganti ke yang lain dulu kali ya. Diwakili Mohon izin Bu Nunung, pertanyaannya lain. lain. Baiklah Bu, silakan. Lain Bu Nunung. Terima kasih Bu Nunung, Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terdengar jelas suara saya Ibu. Mohon maaf, saya juga tidak menyalakan video karena kurang bagus nih sinyal di sini. Saya kebetulan lagi WFH ini Bu. Jadi tadi sudah ada beberapa yang dipertanyakan oleh Ibu Tatik. Mungkin saya melanjutkan yang belum ditanyakan oleh Ibu Tatik tadi, Ibu Sita dan Bu Nunung. Terima kasih atas penjelasan Ibu Sita terhadap pertanyaan Ibu Tatik tadi. Memang di Bappenas ini banyak sekali Bu PR yang harus diselesaikan terkait dengan penyelenggaraan kearsipan ini. Mungkin saya singkat aja. Yang ingin saya sampaikan di sini ini terkait dengan implementasi Sri Kandi ya Ibu ya, karena di formulir ASKE itu ada pertanyaan terhadap apakah berapa unit pengolah atau apa yang sudah melakukan implementasi aplikasi Sri Kandi seperti itu Ibu. Kami di sini tentunya tidak bisa menaikkan level gitu ya, karena apa? Karena untuk menerapkan aplikasi Sri Kandi itu kan tentunya ada tahapan ya Ibu, dimulai dari kami melakukan revisi kebijakan. Melakukan revisi kebijakan itu butuh waktu penetapannya. Kemarin kami baru selesai menetapkan tata naskah dinas Ibu. Butuh waktu untuk melakukan dengan kementerian itu ya, untuk apa sih istilahnya tuh, rapat pembahasan tata naskah dinas itu sampai 3 kali pertemuan baru selesai Ibu. Nah itu alhamdulillah sudah ditetapkan TND-nya. Kemudian kami sekarang sedang menunggu yang 3-in-1-nya itu Bu, SKKAD, kemudian JRA, dan satu lagi klasifikasi arsip ya Ibu. Nah harapan kami kan maunya selaras. Kebetulan di Bappenas itu kalau kami cermati itu belum ada keselarasan dalam hal 3-in-1 itu Ibu. Jadi mau tidak mau kami merevisi kebijakan-kebijakan tersebut di tahun kemarin, sampai sekarang masih belum selesai, masih menunggu penetapan di Biro Hukum begitu Ibu. Nah tentunya untuk melakukan sosialisasi dan implementasi itu ya kesiapan daripada data-data yang harus masuk dan lain-lain ke aplikasi Sri Kandi itu kan harus ada dulu ya Ibu ya, baru kita melakukan sosialisasi, lanjut ke BIMTEK, kemudian implementasi. Nah karena hal-hal seperti itu, revisi kebijakan belum selesai, kemudian kami juga saat ini sedang melakukan konsolidasi dengan Pusdatin Anri dan Kominfo terkait dengan migrasi data pegawai dan migrasi nomenklatur. Itu sampai dengan sekarang masih belum selesai karena terjadi error-error terus. Nah untuk itu Ibu mohon kebijaksanaan gitu ya terkait dengan pertanyaan atau penilaian. Kita tidak mencari nilai Ibu, tapi seperti yang tadi disampaikan, kita bagaimana kita menerapkan sistem kearsipan dengan baik gitu ya. Itu juga yang sedang kami tidak mencari nilai gitu, tapi untuk menuju ke situ itu kan kesiapan juga harus ada. Nah mungkin itu Bu, mohon pertimbangan saja untuk implementasi aplikasi Sri Kandi itu. Terima kasih Ibu Sita, Ibu Nunung, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, baik, mungkin di komentar sebentar Bu atau gimana? Ya sudah sekalian ya. Terima kasih Bu Heni. Mengenai penerapan Sri Kandi, kita sudah memperhitungkan pada waktu itu. Sudah menghitung kira-kira seluruh lembaga ini sudah bisa atau belum.
Maka menempatkanlah penerapan Sri Kandi itu di komponen reform, yang itu tentunya bobotnya 30%. Ya. Kenapa kami tempatkan di situ? Karena satu, memang harus ada, itu makanya reform. Dan di Arsip Nasional sendiri, penerapan Sri Kandi itu menjadi prioritas nasional. Karena Menpan RB kan nggak mau, pokoknya ini sudah ditetapkan harus diimplementasikan gitu. Nah ini tentu proses kami memahami itu. Nah bagaimana nanti percepatan prosesnya, saya kira Bu Heni bisa koordinasi ya Bu ya dengan Direktorat Kearsipan Pusat. Pasti bukan hanya Bu Heni yang menyatakan ini, hampir seluruh kementerian lembaga mengatakan itu gitu ya. Nah, ini Siap, Ibu. kita sama-sama, kita akan catat juga di internal bahwa kita selalu ketika rapim bagaimana progres penerapan Sri Kandi di Kementerian Lembaga Pusat gitu ya, dari pengawasan sudah mendorong seperti itu gitu. Itu pun masih minimalis loh. Masih belum masih 30% aja di reform gitu. Kalau jadi pemenuhan apalagi nanti gitu ya. Jadi ini proses nggak apa-apa Bu Heni, semua merasakan itu, nggak apa-apa nanti kita Siap. cari Siap, bersama-sama. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Sita. Terima kasih Bu Heni. Silahkan Bu Nunung, ini ada 4 apa sekaligus ya? Mungkin ada yang sama. Monggo. Nah, mungkin izin mungkin dari kolom chat juga ada yang nanya Ibu. Ibu apakah mau menjawab dulu dari kolom chat? Dari BMKG, Ibu, terkait alih media. Gini Bu Nunung, gini, di chat nanti Bu Nunung identifikasi dulu sambil yang 4 ini yang raisen, Baik. Ya, yang raisen sambil Bu Nunung mencatat yang di kolom chat, monggo. Baik, silakan dari DPR. Ya, terima kasih moderator dan Ibu Sita yang saya hormati. Saya Pak Marsino Bu dari DPR. Kebetulan mewakili dari teman-teman nih, lagi ada kegiatan lain yang kemarin namanya sudah masuk ke Andri untuk verifikasi nanti tanggal 18. Mungkin yang pertama saya kira perlu saya laporkan Bu untuk DPR, form ASCII dan RAS lagi kita sudah tahap tinggal proses administrasi aja, tanda tangan dari eselon 2 dan eselon 1. Nanti insya Allah kalau selesai langsung kita kirim semua. Itu yang pertama. Yang saya kira untuk DPR ini kita pada saat proses penilaian ini memang kita mengacu pada aturan yang sudah kita buat, yaitu 4 pilar yang sudah kita punya, dan memang kita berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan yang ada, kita apa adanya. Dan saya kira nanti dari Sekjen DPR ini nanti kita ada 20 UP Bu, ada 20 unit pengolah, nanti kita sampaikan semuanya, mungkin itu. Terus yang kedua mungkin ini yang perlu saya barangkali bertanya, ini barangkali masalah form pendataan Bu ya, ini mungkin tambahan Bu ya. Jadi form pendataan ini nanti tadi disampaikan bahwa nanti tanggal 18 harus sudah selesai ya Bu, disampaikan pada saat verifikasi. Memang untuk form ini terus terang kita mungkin barangkali ini baru, jadi saya kira nanti kita harus gerak cepat untuk bisa mengisi ini, dan mudah-mudahan bisa untuk dari 16 kolom tadi Bu ya, nanti bisa terisi semua. Tapi nanti barangkali kalau mungkin ada yang kita mungkin barangkali bisa bertanya, nanti kita mungkin bisa bertanya Bu dengan orang Andri, dengan siapa gitu nanti untuk pengisian form ini, karena ini saya kira ini kaitannya dengan IKN Bu ya, dengan IKN. Mungkin itu aja Bu untuk dari DPR. Saya kira nanti mudah-mudahan
untuk mungkin barangkali yang pendataan ini ada patokan tahun nggak nih Bu nih, dari tahun berapa nih yang harus kita masukkan nanti gitu, karena untuk data kita untuk yang di unit Karsipan itu memang ada yang tahun-tahun lama juga Bu untuk yang di unit Karsipan. Saya kira itu aja Bu dari DPR. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Wan Tanah, silakan Bapak Lapiliha. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Zita. Izin melaporkan bahwa kami ini sementara juga mengisi tentang pengawasan internal ya. Tapi izin kami sampaikan bahwa 80% dari tim kami itu mengikuti diklat arsip ya, sekalian. Mohon izin Bu. Lalu kemarin juga kami mengikuti juga temu tentang simpul ya, jaringan informasi Karsipan nasional. Jadi saya ini Bu satu hari itu kegiatan tentang itu main 3 kali, double karena izin saya pelaksana kepala bagian TU dan protokol, dan kasubag saya yang menangani tentang anti kasubag Karsipan itu dia fokusnya di diklat. Kami juga sangat ketat di diklat. Jadi mohon izin ini nabrak-nabrak, tapi kami tetap semangat Bu. Kami tetap semangat dan kami menganggap bahwa apa yang dibina oleh Andri juga sungguh sangat kebijakan strategis nasional. Dan izin kemarin kami mohon kepada Pak Iwan Pak untuk kalau bisa kami diberi waktu, karena lagi-lagi kami sampaikan kami lagi fokus diklat karena sangat ketat juga diklatnya. Kemudian juga kami tagihan tentang pengawasan internal kami. Nah, itu mungkin, tapi lagi-lagi kami tidak ada masalah. Saya ada 24 jam lah kita kerja ini. Lagi-lagi dan kami terima kasih kepada Ibu untuk kelengkapan Karsipan kami. Dan mohon izin kami sekarang baru pada posisi indeksnya CC ya, C plus ya. Jadi kami juga baru 1 sedang, karena pimpinan kami juga selalu tanyakan kenapa begini kita punya arsip. Apalagi Wan Tanah itu kan produknya kan outputnya adalah kebijakan strategis ya. Konsep-konsep strategis kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Oleh itu aja. Kami terima kasih atas pimpinan dan selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lapiliha. Selanjutnya dari Kemenko Marves, Pak Galih, kami persilahkan. Selamat siang Bu Zita, Bu Siti Nuraini. Mohon izin. Jadi terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan untuk bertanya. Jadi yang pertama ingin bertanya terkait metode Slovin. Jadi di tahun 2021 di pengawasan internal kami menggunakan metode Slovin itu sekitar 31 dari total ada 41 UP kita lakukan audit. Tapi ketika pengawasan eksternal kita belum bisa mendapatkan nilai penuh karena rekomendasi Andri yang meminta kita karena terbatas orangnya untuk menggunakan metode Slovin itu ternyata tetap belum bisa dinilai penuh karena belum semuanya gitu kan. Nah, tahun ini kita agak memaksakan dengan 41 UP dan 7 unit Karsipan 2 kita kejar untuk pengawasan supaya nilainya penuh. Nilainya penuh, kemudian dari teman-teman juga membiasakan diri dengan pengawasan. Alhasil ya sampai hari ini kita belum selesai Bu. Jadi untuk risalahnya pun kita hari ini masih coba kejar untuk selesaikan, kemudian untuk laporan audit semoga nanti bisa terkejar sebelum waktunya Bu. Nah, jadi ingin bertanya sendiri terkait Slovin itu sebenarnya seperti apa? Apakah memang ada bunyi bahwa kalau belum semuanya berarti nilainya belum bisa penuh gitu. Karena kalau di Perka pun hanya menyebutkan kalau ada keterbatasan SDM boleh kita menggunakan Slovin. Jadi karena yang kita hadapi ini kan bukan hanya sesama staf, tapi kita juga berhadapan dengan eselon 2. Dan yang kita yang diminta oleh kepala biro ini arsiptaris pertama semua ini yang diminta untuk bantu mendampingi. Meskipun ada penyetaraan, tapi kita yang diminta untuk lebih masuk ke dalam pengawasannya. Jadi ini juga tantangan sendiri karena kita agak kesulitan Bu. Kemudian terkait arsip terjaga juga ini juga masih jadi kendala di kami karena di kami juga saat ini masih bisa dibilang masih terus dalam perbaikan. Jadi belum, makanya ketika tadi ada form pendataan kita juga
langsung shock, Bu. Ini mau diisinya gimana ini? Jadi kalau misal pendataan itu diminta nanti pas pengawasan verifikasi pengawasan internal, jujur agak pesimis, Bu. Jadi ini sekalian laporan, Ibu. Mungkin nanti kalau misal ada yang butuh kita koordinasikan, mungkin nanti kita koordinasi dengan teman-teman di ANRI, izin. Jadi kita mungkin butuh konfirmasi itu aja sih, Bu, terkait batas waktunya. Kemudian terkait yang arsip terjaga itu kita kemarin konfirmasi dengan teman-teman di Kedeputian. Rata-rata arsip aslinya itu disimpan di KL teknis. Jadi teman-teman di Kedeputian ini benar-benar hanya proses secara koordinasinya. Nah, itu bagaimana ya, Bu, untuk ininya. Jadi biar kita bisa sampaikan juga ke teman-teman nanti bagaimana harus menyikapi suatu arsip di tempat mereka yang kaitan sebenarnya arahnya ke arsip terjaga, tapi file finalnya ini nggak ada gitu. Karena ada di Kementerian Teknis. Gitu. Terima kasih. Baik, ini mungkin untuk yang dari resen terakhir tadi yang sudah lama dari BIG ya, dengan siapa ya, karena hanya UK saja, kami persilahkan BIG. Ya, silahkan. Masih di mute, Ibu. Belum ada suaranya, Ibu. Ibu, suaranya jelas, Bu. Silakan, Bu. Belum ada ya? Belum ada suaranya, Ibu. Masih belum, Bu? Iya. Masih di mute, Ibu. Nah, sekarang udah enggak. Nah, silakan Bu coba. Tapi nggak ada suara juga ya? Dari tadi sudah dibuka sih Bu Nunung, cuma masih nggak ada suara. Ibu izin mungkin kendala teknis ya Bu ya. Ibu bisa tulis aja Bu di kolom chat ya Bu ya. Kalau memang agak susah langsung bicara. Ya. Mungkin itu dulu barangkali ya Bu ya, sudah cukup banyak pertanyaan, nanti kita akan ada sesi selanjutnya kalau masih ada waktu. Ditambahkan nanti Bu ada pertanyaan dari kolom chat terkait dengan alih media Bu, dari Pak Eka Farin, Ibu atau Bapak ini yang terkait dengan alih media arsip konvensional yang di-scan apakah dinyatakan sebagai arsip alih media. Jika iya, UP kami hampir tiap hari melakukan hal tersebut. Apakah kami harus melakukan prosedur dan ketentuan proses alih media setiap harinya? Mohon arahannya, terima kasih. Itu dari BMKG, Bu. Kemudian yang selanjutnya terkait dari Pak Wisnu, saya kurang tahu dari instansi mana, terkait dari pengisian pemerataan dari arsip tahun berapa yang termasuk dalam perhitungannya. Kalau ini mungkin setahun yang diciptakan tahun berapa itulah yang memang ada gitu ya. Kemudian dari Bapeten Bu mengenai form ASCII ini mungkin dijawabnya nanti dengan tim saja Bu, karena ini form ASCII kan terlalu teknis tidak dijawab di sini. Itu Bu barangkali tambahannya. Baik, terima kasih Bapak Wasino ya dari DPR, Bu Pak Lapilia, Pak Lapiliha dari Wantanas dan Mas Galih dari Marves, dan Bapak Ibu tadi yang menyampaikan di chat. Yang pertama mengenai form pendataan. Ya, form pendataan ini tadi di awal perlu kami sampaikan lagi bahwa ini terkait dengan kebutuhan mendesak juga untuk kesiapan pindah IKN. Maka mohon maaf kalau ini menjadi tambahan pekerjaan. Tetapi saya kira hal yang agak berat di depan, tapi pasti ini akan mengenakkan di belakang, gitu ya. Jadi form pendataan ini, ya kami memaklumi tanggal 18 mungkin baru proses, nggak apa-apa, tetapi ini perlu kami sampaikan pada saat sekarang supaya Bapak Ibu sudah siap-siap juga. Nggak apa-apa nanti di tanggal 18 apa yang sudah bisa Ibu dapatkan.
Bapak Ibu dapatkan. Tetapi tolong nanti juga bukan hanya agar form itu terisi, tetapi Bapak Ibu yakin betul bahwa saat ini baru berapa persen yang bisa dilakukan, gitu ya. Bapak Ibu menambah progres kegiatan ini baru berapa persennya yang bisa terdata, nggak apa-apa. Sehingga masih ada sekian yang perlu dilanjutkan. Jadi posisi pada tanggal 18 nanti berapa yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Itu yang pertama lagi form pendataan. Ya, terima kasih Pak Waseno, nanti laki-laki bisa segera disampaikan untuk 20 UP ya. Kemudian untuk Pak Lapiliha, Lantana juga bagaimana ya mengantisipasi adanya keterbatasan SDM gitu ya. Kami sudah menyarankan tim pengawas ini bisa mengambil dari auditor, dari fungsional lain, sehingga ketika arsiparisnya lagi sibuk diklat, nggak bisa diganggu gugat, tim pengawasnya sudah bisa jalan. Kalau nggak salah DPR itu pernah satu kelas isinya auditor semua untuk melaksanakan bimtek tim pengawas ini. Jadi gitu Pak Lapilia ya, bisa kalau nggak salah Wantana juga pernah bimtek ini. Nah, daya gunakan saja tim pengawas ini untuk melaksanakan pengawasan. Karena sayang kalau sudah di bimtek tidak diberikan peran. Kemudian Mas Galih ini ya metode Slovin selebihnya Pak. Sekali lagi, Bapak Ibu perlu potret jangka panjang. Kalau tidak memiliki startnya, bagaimana kita akan finish, gitu ya? Startnya ya potret seluruh UP. Maka nggak apa-apa, seandainya kemarin sudah dapat 50%-nya, kan sudah ada tuh gambaran, ya, sudah ada gambaran dah. Sekarang 50%-nya lagi ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah, apakah terintegrasi itu antara Slovin dengan formulirnya gitu ya, ASKE-nya gitu kan. ASKE-nya kan mengatakan kalau semuanya ya 100%-nya akan menjadi 4. Nah, ini saya kira berbeda bahwa di sana mungkin kita akan sosialisasi harus 100% karena kita akan memotret betul kinerja dari performanya UK, gitu ya, performan UK. Kalau internal kan performanya UP nggak akan ngerti kalau nggak performan UK, gitu. Jadi ini persoalan saya kira ya masih kita permisif lah, tidak semuanya. Kalau nggak bisa Slovin, nah masih ada itu. Ya, jadi saya kira berbeda antara Slovin dan target yang harus dicapai. Sekali lagi bahwa eksternal itu adalah kita mengukur performanya UK, apakah dijalankan atau tidak. Nah, hasilnya baru dicapai di OPWAS. OPWAS-nya boleh Slovin. Kemudian kok sulit ya kita komunikasi dengan eselon 2-nya, gitu ya. Eselon 2-nya, ya kalau eselon 2 harus dihadapi oleh eselon 2-nya. Maka mungkin atau justru oleh Pak Sekjen di Marves Sekjen mengumpulkan seluruh eselon 2 untuk memastikan ini. Bagus sekali contoh di Kemenhub. Kemenhub itu semua karena ini dengan tindak lanjut, karena saya hadir pada waktu itu. Tindak lanjut gerakan sadar tertib aktif, akhirnya semuanya akan fakta integritas, menandatangani untuk itu. Saya kira untuk mendorong komitmen pimpinan perlu kita berikan area itu di atasnya lagi. Jadi
kita koordinasikan seluruh eselon 2 pusat itu melalui sekjen, gitu ya. Untuk awal gitu. Maka waktu itu, waktu rakor PKPKT, kami sudah wanti-wanti kepada Bapak Ibu sekalian, susun PKPKT sebar ke seluruh UP. Karena ini alat komunikasi kita akan melakukan ke sana. Tujuannya apa, prioritasnya apa, gitu ya. Jadi dicarilah terobosan supaya pimpinannya itu juga memahami tentang urgensi dari pengawasan internal ini. Kemudian tadi arsip terjaga itu daftar atau proses di mana ketika bicara tentang arsip terjaga tentunya juga meliputi proses. Proses itu melalui fungsi pemerintahan, fungsi setiap kementerian lembaga. Kalau fungsinya sampai di koordinasi ya nggak apa-apa, tapi itu dalam rangka arsip terjaga pasti ada. Nah ini sekali lagi monggo diidentifikasi dengan Direktorat Kearsipan Pusat untuk menentukan betul mana arsip terjaganya. Itu saya kira untuk Mas Galih. Ya memang kita agak kerepotan pertama aja. Nanti ketika sudah terbiasa nggak apa-apa. Ini karena pertama kan. Yang sebelumnya nggak pernah tersentuh, misalnya. Eselon 2 itu nggak pernah tersentuh, maka nggak ngerti caranya memberkaskan pun nggak ngerti, gitu ya. Nah, mungkin juga ada persoalan di sana di Eselon 2 itu nggak ada SDM-nya atau apa. Nah, ini yang wajib untuk memperhatikan ya dari UK satunya. Kemudian alih media. Alih media ini begini. Kalau kita mendasarkan pada undang-undang ITE bahwa arsip yang dialih mediakan itu harus keluar. Nah, arsip yang dianggap handal, arsip yang otentik, digital otentik, itu harus keluar dari kehandalan sistem. Kehandalan sistem yang memproses itu, gitu ya. Nah, misalnya kita contohkan, sekarang sistemnya itu Srikandi. Arsip yang keluar dari Srikandi itu dianggap handal karena sistemnya sudah. Nah, sekarang bagaimana untuk masuk terintegrasi ke Srikandi, gitu ya. Nah, dari arsip yang tidak kemudian untuk di-scan karena sebetulnya belum terintegrasi. Kalau terintegrasi kan go digital nih. Antar lembaga itu go digital. Itu pasti sudah enggak. Nah, tetapi bagi instansi yang belum Srikandi, kemudian diproses secara Srikandi, yaitu enggak apa-apa di-scan karena akan diolah gitu ya. Diolah dengan Srikandi itu enggak apa-apa. Tetapi bagi yang sistem yang lain, apakah keandalannya sudah terakui atau belum, gitu ya? Nah, ini bagaimana? Maka itu dianggap dalam ranah alih media. Inti dari alih media adalah melindungi integritas arsip yang dialih mediakan. Integritasnya itu apa? Otentik, utuh, terpercaya. Otentik itu apa? Terhindar dari korup informasi. Kalau nanti dialih mediakan, ejaannya jadi beda. Kalau dialih mediakan, angkanya mungkin jadi beda. Nah, untuk melindungi itu, maka ada kebijakan. Kebijakannya itu konten dan teknis, gitu ya. Maka itu karena nggak diproses dari sistem yang handal. Hasil alih medianya apa? Tapi kalau kemudian diproses dengan sistem yang handal, maka dia akan menjadi arsip otentik. Nah, kehandalan sistem pasti nanti akan disertifikasi oleh BSSN ya. Nah, ini maka harus melalui satu kebijakan ketika akan mengalih mediakan yang tidak diproses lagi analog, tetapi tidak diproses lagi dengan sistem yang handal.
gitu ya. Maka harus terlindungi kebijakannya yang meliputi dua konten. Konten teknis itu apakah nanti yang masuk ke sistem itu terasosiasi, dilekati dengan tanda tertentu secara digital. Itu konten teknisnya, di kebijakan tentang teknis ya. Nah, kebijakan itu ada dua, ada teknis dan ada konten. Kontennya mana yang perlu dialih mediakan, karena untuk melindungi arsip hasil alih media ini sudah terlindungi dengan kebijakan, ya ini kontennya. Ketika menjadi alat bukti, ya itu memang ini sudah terlindungi dengan prosedur yang benar, ada kebijakannya. Yang kedua, kebijakan tentang teknisnya, ya tadi bahwa terasosiasi atau dilekatkan dengan tanda tertentu. Tanda tertentunya itu bisa dengan watermark atau bisa dengan signature digital. Jadi alih media seperti itu. Karena diproses dengan tadi contohnya kalau Sri Kandi diproses dengan arsip yang sistem yang sudah handal, ya keluarannya handal. Tetapi seandainya sistemnya belum diakui kehandalannya, maka harus dipastikan seperti itu dengan alih media. Kita ketika melakukan alih media adalah seperti itu. Saya kira itu Bu Nunung ya yang bisa disampaikan, atau mungkin mau ditambah, monggo. Saya rasa cukup ya Bu ya. Bu, mungkin ini dua pertanyaan terakhir Bu, sampai soalnya kita masih ada sempat ya Bu Oh ya. iya, mangga. Nah, setelah itu kita mungkin tutup ya. Jadi kalau tadi mungkin menambahkan Bapak Ibu terkait dengan arsip mana yang didata, arsip yang ada tahun berapapun kalau memang itu masih ada di unit pengolah, masih ada di unit kearsipan, itu masuk ke dalam pendataan. Meskipun mungkin dia masih entah belum dimusnahkan, entah belum diapa-apain, yang penting kita data dulu gitu. Jadi semua arsip yang memang masih ada di sana, kurun penciptanya terlama tahun berapa, termuda tahun berapa, itu masuk ke dalam pendataan. Itu yang terkait dengan tahun yang didata. Mungkin selanjutnya dari BNPB, tapi orangnya keluar. Pak dari Menpan, silakan. Ini siapa ini? Tidak kelihatan. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat sore Bu Aini. Saya Hayu. Bu Hayu, silakan. Iya, selamat sore Bu Zita. Mohon maaf, ini dari kami sendiri mungkin sedikit melaporkan Bu Zita, Bu Aini, saat ini sedang berlangsung untuk audit internalnya. Hanya kalau tadi saya lihat sloughing ya tadi. Nah, kan kami kan termasuk UP OPWAS-nya sedikit nih, jadi sehingga harus dilakukan seluruhnya. Jadi kami sih positif atau tetap optimis semoga itu bisa tercapai sepenuhnya, pun kalaupun enggak mungkin ada sekitar 7. Nah, yang jadi kendala adalah walaupun tahun lalu sudah kami lakukan, tapi teman-teman unit pengolah ini masih merasa belum pede. Karena terus terang saja walaupun kami sudah setiap tahun itu melakukan pembinaan, tapi di internal mereka sendiri mungkin atensi dan awareness untuk pengelolaan dokumentasi dan arsip itu masih minim. Dan untuk SDM, kekurangan SDM, tahun ini kami siasati dengan pembentukan PIC. Walaupun PIC itu kan kakinya 2, Bu. Jadi tidak semua dari mereka adalah arsiparis, tetapi di CF lain ataupun yang fungsional umum. Sehingga mereka akan lebih concern dengan tugas utama mereka. Walaupun kami tetap push dan koordinasi paralel di level kami, dan level pimpinan pun kami sudah berkomunikasi kedinasan di level pimpinan, sehingga tingkat karo ke ASDEP dan semua karo serta inspektur pun sudah jalan. Nah, hanya mereka juga yang jadi salah satu bukan hambatan sih, tantangan di kami adalah terkait yang pendataan itu juga, karena source-nya itu dari teman-teman unit pengolah juga. Dan selama kami kemarin ada konsultasi di unit kerja, mereka juga masih belum memiliki daftar arsip yang akurat. Belum semuanya memiliki daftar arsip yang akurat di tempat mereka. Sehingga pun itu mungkin di target yang tadi tanggal 18 ataupun misalkan di tanggal verifikasi, mungkin kami belum bisa menyajikan secara komplit. Yang mungkin bisa lebih representatif atau komprehensif adalah yang kami punya, dan di sekitar 2 unit
unit pengolah yang cukup representatif. Itu pun juga masih ongoing sebenarnya di tempat mereka. Nah, yang jadi kerepotan di kami juga adalah untuk pendataan dalam rangka kepindahan IKN. Memang menjadi concern kami, apakah ada solusi lain? Apakah mungkin kami melakukan hiring dengan pihak ketiga untuk melakukan pendataan, terutama untuk nge-backup data yang ada di unit pengolah ya Bu? Karena memang traffic untuk penyerahan dari unit pengolah ke unit arsip itu minim, hanya beberapa yang partisipasinya lumayan aktif lah kalau kami menyebutnya dibandingkan unit lain. Jadi apakah itu dimungkinkan secara kebijakan, dan kemudian juga untuk tim pengawas, dari beberapa kali kami melakukan ujian pengawasan, begitu kami data, memang pesertanya akhirnya kemudian menjadi sedikit untuk bisa dijadikan member tim pengawasan. Begitu kami minta konfirmasi dan klarifikasinya, apakah bisa, mereka akan mengatakan, oh mohon maaf Mbak, kami kebetulan ada penugasan di unit. Nah, itu otomatis akan berubah lagi gitu. Tapi alhamdulillah kami bisa kumpulin 2 tim pengawasan, itu pun dengan anggota yang minim. ya setidaknya cukup, alhamdulillah. Dan apakah dimungkinkan anggota tim pengawas itu adalah dari P3K? Tapi memang dia sudah lulus pada saat ujian tahun lalu untuk yang tim pengawasan P3K atau outsourcing. Mohon maaf, PPNPN kami menyebutnya. Begitu. Mungkin itu Bu Zita, Bu Aini dari saya. Terima kasih. Baik, yang terakhir Bapak Zidi dari BNPP, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Siti Nur Aini, Ibu Moderator, yang kami hormati Ibu Kapus, Ibu Sita. Pertama-tama kami mengaturkan dan menitipkan salam hormat dari pimpinan kami, Pak Kepala Biro kami. Sedianya beliau yang akan hadir langsung. Memang beliau sangat tertarik dengan pengelolaan arsip, namun saat ini ada penugasan lain sehingga menugaskan kami bersama Pak Kabak kami. Yang kedua, kami ingin menyampaikan Bu bahwa kami dalam kurun 3 tahun ini dilakukan secara intens untuk pengawasan arsip. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim audit eksternal dari ANRI yang selama proses pengawasan mulai dari entry meeting sampai saat ini sangat welcome menerima pertanyaan-pertanyaan atau pada saat kami minta masukan terkait dengan data dukung atau portofolio yang dimintakan dalam dokumen ASKE. Secara substansi yang ingin sebenarnya bukan bertanya juga, hanya ingin mengkonfirmasi Ibu Kapus dan Ibu Moderator, di kami secara struktur BNPP ini secara spesifik mengelola arsip perbatasan negara, baik yang dilakukan secara langsung oleh KL maupun yang dilakukan oleh BNPP. Nah, di tahun 2017 kami sudah mulai mengelola PLBN. Saat ini ada 7 PLBN di perbatasan negara dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 26 PLBN. Nah, posisi PLBN saat ini kami secara internal memperlakukan PLBN ini sebagai unit karsipan dan juga sebagai unit pengolah. Nah, terkait dengan objek pengawasan internal yang dilakukan tahun 2022 sekarang ini, kami mengusulkan atau menetapkan meskipun PLBN ini posisinya berada di daerah di Kalimantan, Papua dan NTT, namun karena usia yang masih bisa dibilang masih sangat muda, masih 2 tahun, jadi infrastruktur untuk memperlakukan PLBN ini sebagai unit kearsipan 2 itu masih akan kami improve terus Bu.
Jadi kami mengharapkan, maaf, kami dalam hal ini di pengawasan internal tahun 2022 masih memperlakukan PLBN ini sebagai unit pengolah yang secara substansi penyimpanan arsip inaktif itu masih dilakukan dengan cara pengiriman dari PLBN ke kantor pusat di BNPB di UK1. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi excuse, jadi tidak diperlakukan secara sebagai unit kearsipan, tapi sementara diperlakukan sebagai unit pengolah, karena once dia diperlakukan sebagai unit kearsipan maka infrastruktur yang agak lengkap juga harus disiapkan. Oke, seperti itu Bu Kapus, Bu Moderator. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Kapus untuk dapat ditanggapi. Baik, terima kasih kepada Bu Hayu dan Pak Sidi. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, hari ini juga hari yang berduka untuk kita semua. Kami mengucapkan bela sungkawa kepada Bu Hayu, Kementerian Pan-Dan RB ya, yang Bapak Menteri dipanggil pada hari ini. Mohon sejenak kita berdoa untuk beliau. Kita mulai berdoa. Terima kasih. Baik sekalian, kita lanjutkan. Bu Hayu dari Menpan. Seluruh OP, ya cuma kecil kan Bu? Mantap lah ini semuanya ya. Kemudian untuk keterkaitan antara SDM yang jabatan fungsional lain untuk ikut tim, tentunya untuk mengikat komitmen saya kira ditetapkan sebagai tim, sehingga nanti yang bertanda tangan atas tim itu bisa memberikan evaluasi lah terhadap, karena semua kan juga memerlukan prioritas saya kira, dan mungkin Bu Rini akan memahami tentang itu kalau itu akan timnya dari Bu Sekretaris ya, Menteri ya. Ini saya kira segera tetapkan timnya sehingga ini bisa menjadi alat kita untuk semua. Nah, pendataan, sekali lagi, pendataan. Tadi kami nggak tahu berapa jumlahnya gitu ya. Kami memaklumi kalau memang unit pengolah itu belum memberkaskan, memang nggak akan ada daftar, nggak akan ada berkas gitu ya. Tetapi semua kan ada volumenya, gitu ya. Maka kami mohon nanti bagi yang belum bisa memberkaskan, masukkan dulu ke box supaya bisa terhitung boxnya. Baru nanti dari kearsipan pusat akan mendata betul bahwa itu sudah dilakukan pemberkasan atau belum. Tapi saya kira kita bicara dulu volume. Kalau misalnya ini kita anggap arsipnya belum tertib, masih kacau gitu ya, maka untuk Bapak Ibu sekalian, karena belum terdeteksi, hanya mungkin kita akan melihat kurun waktunya berapa sih, tetapi berkas-berkasnya belum, karena pemberkasan memang perlu berproses gitu. Dan apalagi kalau unit kerjanya, unit UP-nya tidak memiliki sumber daya, tetapi yang kita perlukan adalah berapa sih volumenya, baru kita bedah volume itu. Kita bedah, kita akan lakukan pemberkasan. Tetapi nanti akan kelihatan nih, yang belum memiliki daftar sekian box loh, itu arsip opo gitu. Berarti selama ini nggak dilakukan pemberkasan kan, apalagi daftar. Bagaimana cara mengelola seperti itu? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, monggo kita rame-rame, paling gampang ya box. Kita akan menghitung seperti apa. Dan kalau kita menunggu akan dilakukan pemberkasan, akan selesai sampai kapan? Tahun ini kita itu akan turun nanti di bulan Agustus. Pusdatin saya kira untuk pendataan ini. Jadi
ini secara masif barangkali bagi yang belum bisa memberikan daftar arsip sehingga belum bisa dihitung berkasnya, maka bisa diboxkan gitu, ditaruh di dalam box gitu, kira-kira berapa. Kemudian bagaimana percepatan penataan arsip? Monggo, kami juga di pusat akreditasi ini melaksanakan akreditasi terhadap lembaga jasa. Sudah ada 7 lembaga jasa yang terakreditasi. Nanti Bu Hayu bisa menghubungi Bu Nunung yang dikenal Bu Nunung ya di pusat akreditasi untuk kira-kira mana yang lembaga jasa ini bisa membantu yang sudah terakreditasi tentunya. Baik itu penyimpanan maupun penataannya. Ya, boleh saja sepanjang kita sudah melaksanakan akreditasi akan kita jamin pelaksanaannya. Ya, itu lah boleh nggak P3K? Gini, ada 2 jenis ya. Karena fungsional ini mungkin dari ASN gitu, tidak memungkinkan jabatan fungsional, maka kemudian kan ada kebijakan tentang P3K. P3K ini diperlakukan sama kompetensinya dengan ASN, kecuali memang dalam pensiun ya. Jadi kompetensinya harus sama. P3K pun kan prosesnya sama seperti CPNS gitu ya, dengan melalui CAT saya kira ya, melalui ujian nasional secara nasional. Tetap kita perlakukan bahwa yang bisa melakukan itu adalah yang arsiparis. Arsiparis dalam konteks kompetensi. Gitu ya. Nah, kalau P3K-nya ini sudah memenuhi kompetensinya itu, monggo. Seandainya belum, kalau dia memang P3K untuk kearsipan, bidang kearsipan bisa dikendalikan. Maka di catatan penting yang keempat tadi, Kepala UK berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pengawasan internal. Nah, ini akan kita sampaikan juga bahwa Kepala UK-nya bertanggung jawab terhadap kualitas hasil. Karena kita menyadari tidak semua memiliki arsiparis. Tetapi yang harus dilakukan, jaminan mutunya ada di Kepala UK-nya. Itu ya Bu Hayu. Kalau untuk outsourcing tidak bisa diangkat menjadi tim pengawas. Kemudian untuk Pak Sidi terima kasih sudah banyak masukannya ya. Mengelola arsip perbatasan ini betul-betul nanti semuanya akan menjadi arsip terjaga. Ya, dan saya dengar juga dilapori juga bahwa Pak Karonya sungguh konsen untuk menindaklanjuti pengawasan ini ya, bahkan mengawal pelaksanaan pengawasan di BNPB. Terima kasih, sampaikan salam ke Pak Karo. Nah, untuk sekarang 7 PLBN dianggap sebagai UP monggo saja. Yang penting terkendali. Untuk menjadi UK2 tentu ada kriterianya, memungkinkan tidak sebagai UK2. Monggo, ini adalah pengendalian ada di UK1. Sekarang diposisikan sebagai UP, enggak apa-apa. Nanti perkembangannya, kalau sudah bisa berfungsi sebagai UK2, monggo. Tapi kalau UP berarti kendali penuh ada di UK1. Gitu ya. Ya, saya kira itu Bu Nunung ya, semuanya sudah. Mungkin Bu Nunung akan menambah, monggo. Baik, terima kasih Bagus atas komentar dan tanggapannya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, intinya kami mengharapkan bahwa untuk proses kelancaran, untuk formulir, kalau memang tadi belum sempat mengunduh, bisa menghubungi Ketua Tim Pengawas Eksternal pada instansi Bapak-Ibu. Dari tim kami kan pasti ada ya kontak personnya, silakan, karena nanti mereka juga yang akan melakukan verifikasi internal, termasuk untuk menagih data ini. Jadi silahkan kalau memang belum sempat mengunduh pada kesempatan siang hari ini, bisa dimintakan langsung kepada tim masing-masing. Kemudian kami mohon juga sedapatnya lah kalau memang belum semuanya, paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran, sehingga ketika nanti tim dari pusat, Ditkp pusat maupun dari Pusdatin turun, sudah ada
data sebagian, meskipun mungkin belum seluruhnya, apalagi yang kementerian besar ya, kalau yang kecil yang tidak terlalu banyak UP-nya mungkin bisa lebih cepat untuk pengisiannya, tapi kalau memang yang membutuhkan waktu, paling tidak kita memperoleh data awal berapa dulu. Itu kalau bisa semuanya alhamdulillah, tapi kalau memang tidak bisa semuanya, paling tidak jangan nol atau jangan kosong lah ketika kita melakukan verifikasi itu. Sudah ada target-target minimal yang ada di biro umum dulu, kalau misalnya ini, atau yang dilakukan sekretariat dulu yang bisa ke data. Saya rasa itu akan lebih mudah. Untuk yang di UP lain bisa menyusul, tetapi kami juga mohon jangan sampai sebelum Agustus ya. Tapi karena nanti Agustus kan dari tim KP sudah mau menindaklanjuti form ini gitu. Makanya kami persiapkan sekarang sehingga memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk dapat mengisinya. Perkiraan tadi masih kasar, sebetulnya seperti yang Bu Sita sampaikan. Yang penting bisa diukur dulu jumlah volumenya. Ini nggak ada hubungannya dengan penilaian kearsipan karena ini dalam rangka penyiapan atau kesiapan dari KL untuk nanti mau pindah ke ibu kota negara yang baru. Ya, jadi saya rasa Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami sebelumnya. Ini ada yang komen juga katanya ikut Zoom malah jadi nambah kerjaan Bu Sita. Jadi kami mohon maaf sekali lagi, bukan maksud kami menambah-nambah kerjaan, tetapi ini memang kami memandang ini sebagai sesuatu yang urgen ya, sesuatu yang sangat penting untuk persiapan, karena kami masih tergelitik sebenarnya berapa sih jumlah arsip yang dikelola oleh Republik ini gitu kan, sampai detik ini, sampai minggu ini itu sebenarnya berapa sih gitu kan, dan berapa sih yang sudah patuh untuk memindahkan arsipnya ke unit kearsipan, karena banyak dari hasil temuan kami itu yang memang tidak mengalir gitu. Jadi hanya unit-unit itu saja yang pindah arsipnya ke unit kearsipan. Tetapi unit-unit pengolah yang lain itu dari berdiri sampai mungkin sekarang belum pernah memindahkan arsip. Nah, arsip itu dikemenain. Kami penasaran ini. Karena itu kan bukti akuntabilitas kinerja juga. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk tidak berlama-lama kami akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pengawasan. Jangan menjadi beban ya. Jangan menjadi beban. Enggak beban, Bu, tambahan. Beban tapi tambahan. Terima kasih Bu Sita, Kapus. Bu Nuraini. Terima kasih Bu Sita. Ya, Bu. Semuanya mohon maaf. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Sita. Terima kasih. Mohon izin live Bu.